teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita akan membahas terkait sistem teknik dokumentasi dalam SIA. Topik ini penting banget loh teman-teman untuk memahami bagaimana alur data berjalan dalam sebuah sistem akuntansi. Yuk simak videonya sampai akhir. Apa itu sistem teknik dokumentasi? Jadi, sistem teknik dokumentasi dalam SIA adalah cara menggambarkan alur data dan proses bisnis secara sistematis dan jelas. Tujuannya untuk memudahkan analisis, perancangan, pemahaman dalam sistem akuntansi secara lebih mendalam. Di video kali ini, kita akan membahas 3 teknik dokumentasi utama yang sering digunakan dalam SIA, yaitu Data Flow Diagram atau DFD atau biasa disebut diagram arus data. Yang kedua ada Flow Chart atau bagan alir, dan yang terakhir ada diagram proses bisnis atau DPB. Nah, yang pertama ada Data Flow Diagram atau DFD. DFD adalah gambaran grafis yang menunjukkan bagaimana data bergerak dalam sistem. Ini adalah alat penting untuk memahami bagaimana data diproses, disimpan, dan dialirkan. Nah, berikut ini simbol dalam DFD. Fungsi Data Flow Diagram atau DFD yang pertama untuk memvisualisasikan alur data, menganalisis sistem secara menyeluruh, dan komunikasi dengan pemangku berkepentingan. Tahukah teman-teman, ada pedoman yang menggambarkan DFD loh. Yang pertama, pahami alur sistem dengan baik. Yang kedua, tentukan batasan sistem, apa saja yang dicakup dan tidak dicakup. Yang ketiga, gambarkan diagram konteks sebagai gambaran umum. Yang keempat, identifikasi semua arus data yang masuk dan keluar. Yang kelima, pisahkan arus data yang tidak selalu mengalir bersama. Yang keenam, beri nama elemen-elemen dengan jelas dan deskriptif. Yang ketujuh, jika kompleks, maksudnya jika diagramnya itu rumit, kalian bisa membagi DFD menjadi level yang lebih detail. Yang kedua ada flow chart atau bagan alir. Jadi flow chart adalah alat visual untuk menggambarkan urutan proses dalam sebuah sistem. Hal ini cocok untuk menunjukkan langkah-langkah pengolahan data secara sistematis. Berikut ini simbol dalam flow chart. Nah, adapun fungsi dari flow chart atau bagan alir yang pertama, menggambarkan urutan proses secara sistematis. Yang kedua, identifikasi kesalahan dan efisiensi. Dan yang terakhir, ada panduan pengembangan sistem. Sebenarnya dalam fungsi flow chart ini masih banyak ya teman-teman, tapi saya hanya mencakup 3 fungsi saja. Nah, adapun pedoman dalam menggambar flow chart, yang pertama, alirkan data dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Yang kedua, beri label jelas pada setiap simbol. Yang ketiga, gunakan konektor halaman jika diagram terlalu besar. Jadi, semisalnya diagramnya itu terlalu besar, kalian bisa menggabungkan 2 halaman dalam menggambarkan diagramnya. Nah, yang keempat, mulai dengan sketsa kasar, lalu revisi hingga final. Dan yang terakhir, tambahkan nama penyusun dan tanggal penyusunan. Nah, yang ketiga ada diagram proses bisnis atau DPB. DPB adalah visualisasi langkah-langkah besar dalam proses bisnis, biasanya menggunakan metode streamline untuk menunjukkan interaksi antara departemen atau pihak eksternal. Nah, berikut ini simbol dalam DPB. Adapun fungsi dari diagram proses bisnis atau DPB, yang pertama, memetakan alur proses bisnis secara terstruktur. Selanjutnya ada identifikasi tanggung jawab dan kewenangan. Dan ada juga seperti di FD tadi, DPB juga berfungsi untuk menyederhanakan komunikasi. Nah, adapun pedoman dalam menggambar DPB. Yang pertama, identifikasi proses bisnis utama dan pihak terkait. Yang kedua, abaikan detail teknis seperti teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tentukan level detail sesuai kebutuhan. Yang keempat, gambarkan semua aktivitas besar dan beri label deskriptif. Yang kelima, tambahkan anotasi jika diperlukan. Yang keenam, mulai dengan sketsa kasar sebelum finalisasi. Itulah tadi pembahasan kita terkait sistem teknik dokumentasi dalam SIA. Terima kasih teman-teman sudah tonton video ini sampai akhir. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya.
Sampai jumpa lagi.